I do the same thing. I told you that I'm never wise. Told you I change even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami untuk mata kuliah isu mutakhir gizi, yaitu Ibu Irma SKM MKes, dan teman-teman yang sudah menonton dan mengakses video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wawan, selaku moderator kelompok 3 kelas G yang akan menuntun jalannya pemaparan materi dari rekan-rekan tim saya yang akan membahas materi tentang whole food plant based diet atau pola makan berbasis nabati utuh. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan tim saya. Yang pertama itu ada Febi Afrianti, yang kedua ada Gita Panggalo, yang ketiga ada Nurif Radayang Toaha, berikutnya ada Salsa Safitra Rahmadani, dan yang terakhir itu ada Sarda Amalia Dahlan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Saudari Salsa Safitra Rahmadani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi whole food plant-based diet adalah pola makan yang terutama terdiri dari makanan nabati utuh seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, serta meminimalkan atau menghindari makanan yang berasal dari hewan serta makanan olahan. Diet ini menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dalam bentuk alaminya tanpa banyak proses atau tambahan bahan kimia. Diet ini memiliki manfaat yang signifikan baik untuk kesehatan individu maupun lingkungan. Pola makan ini dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sistem pangan global yang saat ini merusak lingkungan. Whole food plant-based diet berbeda dari diet vegetarian atau vegan yang mungkin masih mencakup banyak makanan olahan atau produk berbasis hewan tertentu. Sebaliknya, diet ini fokus pada konsumsi makanan yang tidak diproses sehingga lebih kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang penting untuk kesehatan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudari Salsa Safitra Rahmadani tentang definisi. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Nurif Radayang Toaha. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama dan prinsip penerapan whole food plant-based diet. Yang pertama yaitu buah-buahan, kemudian sayuran, termasuk sayuran hijau dan sayuran cruciferous seperti brokoli, kubis, dan kale. Kemudian biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum utuh, quinoa, dan oat. Kemudian kacang-kacangan seperti lentil, kacang merah, dan kacang hitam. Makanan-makanan ini kaya akan serat, vitamin, mineral, antioksidan, dan fitonutrien. Namun rendah lemak jenuh dan bebas kolesterol, sehingga mendukung kesehatan metabolisme dan kardiovaskular. Kemudian prinsip penerapan dalam intervensi Eating for Life. Intervensi ini tidak hanya fokus pada aspek biologis dan nutrisi, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya peserta. Beberapa prinsip pentingnya adalah kesamaan dan realisme dalam perubahan perilaku, yaitu peserta diajak untuk secara bertahap mencapai target ideal, yaitu 90-95% asupan kalori harian berasal dari sumber nabati utuh, bukan langsung 100%. Ini membuat perubahan lebih realistis dan berkelanjutan. Kemudian keterjangkauan ekonomi dan kenyamanan praktis. Setiap resep dirancang agar berbiaya kurang dari 3.000 per porsi sesuai dengan anggaran rata-rata program bantuan pangan 2.500 per makan. Bahan-bahan seperti kacang-kacangan, nasi merah, dan sayuran musiman dipilih karena lebih ekonomis dibanding daging atau makanan ultra proses. Kemudian inklusi budaya dan personalisasi. Program ini menggunakan kategori umum seperti sayuran hijau atau buah lokal, sehingga peserta dapat memilih
pengolahan yang sesuai dengan latar belakang budaya, preferensi rasa dan ketersediaan lokal. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur Rifle Dayantoha yang membahas tentang komponen utama dan prinsip penerapan tentang diet ini. Selanjutnya yang ketiga itu kepada Saudari Gita Panggalo dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Langsung saja, pengaruh whole food plant-based pada status gizi dan kesehatan individu. Yang pertama ada status gizi, di mana penerapan whole food plant-based diet terbukti berpengaruh positif terhadap status gizi individu, yang mana ini dibuktikan langsung oleh Hennig et al. 2025 yang memiliki 1.000 responden dewasa yang mengikuti pola makan berbasis tanaman. Mayoritas mengalami penurunan berat badan yang signifikan dengan rata-rata 6,4 kg dengan indeks massa tubuh rata-ratanya itu 22,4 kg, termasuk dalam kategori gizi normal. Nah, menerapkan pola makan whole food plant-based ini secara rutin memberikan manfaat positif bagi kesehatan karena meningkatkan konsumsi gizi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Konsumsi serat dan antioksidan yang tinggi juga mampu meningkatkan proses pembakaran lemak dan glukosa sehingga melindungi indikator kesehatan seperti berat badan ideal, kadar gula darah, konsentrasi kolesterol, serta tekanan darah. Nah, meskipun demikian, dalam menerapkan pola makan whole food plant-based ini, kita perlu memperhatikan kekurangan atau ketersediaan yang rendah dari beberapa gizi penting dalam bahan nabati seperti vitamin B12, zat besi, yodium, kalsium, zinc, dan asam lemak omega 3 rantai panjang. Kekurangan gizi ini dapat menyebabkan anemia, masalah kepadatan tulang, gangguan fungsi tiroid, serta masalah kognitif jika tidak ditangani sejak dini. Nah, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi whole food plant-based dan suplementasi yang tepat, misalnya vitamin B12 dan vitamin D, dapat menjaga keadaan gizi yang baik tanpa meningkatkan risiko kekurangan gizi makro atau mikro. Nah, yang kedua ada kesehatan individu, di mana whole food plant-based tidak hanya mempengaruhi kondisi gizi, tetapi juga memberikan dampak yang luas terhadap kesehatan seseorang, terutama dalam mencegah dan mengelola penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Nah, pola makan ini kaya akan serat, lemak tak jenuh, dan fitonutrien yang membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan respon insulin, serta mengurangi kandungan kolesterol total. Penelitian dari kohor besar dan uji klinis menunjukkan bahwa menerapkan pola makan berbasis tumbuhan dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 25-30% dibandingkan dengan pola makan yang tinggi akan produk hewani. Selain itu, whole food plant-based juga membantu menurunkan peradangan sistemik stres oksidatif yang merupakan penyebab utama dari beberapa penyakit kronis. Selain memberikan manfaat yang fisik, pola makan whole food plant-based juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan mental dan kualitas hidup seseorang, yang mana kandungan antioksidan yang tinggi serta peran dalam menjaga kesehatan usus bisa meningkatkan kemampuan berpikir, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi gejala kecemasan dan depresi yang ringan. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Saudari Gita Panggalo tentang pengaruh diet WFPB ini pada status gizi dan kesehatan individu. Baik, selanjutnya itu pemateri keempat kepada Saudari Sarda Dahlan, kepadanya dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu perbedaan WFPB VC pola makan. Willemark dan Island. WFPB VS pola makan. WFPB adalah pola makan nabati yang sering dikira sama dengan vegetarian atau vegan
Padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. WFPB tidak hanya menghindari makanan hewani, tetapi juga menekankan konsumsi makanan alami yang minim olahan, seperti sayuran, buah, biji-bijian, kacang, dan kacang polong. Sedangkan pola makan vegetarian dan vegan lebih fokus pada pembatas produk hewani, namun masih bisa mengandalkan makanan olahan, pemanis buatan, tepung, atau minyak dalam jumlah banyak. Jadi, seseorang bisa menjadi vegan tetapi tidak pasti mengikuti pola makan yang sehat. Sebaliknya, WFPB mengutamakan kualitas dan keutuhan makanan yang dikonsumsi. Adapun di antara WFPB plus pola makan yaitu 1. Fokus pada kualitas dan keutuhan pangan. Yang kedua, tujuan kesehatan plus gaya hidup etis. Yang ketiga, pengaruh terhadap kesehatan metabolik. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan aksesibilitas. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Sardamila Dahlan yang membahas tentang perbedaan WFPB dengan pola makan. Nah, selanjutnya yaitu materi tantangan dan strategi dalam penerapan WFPB ini yang akan dibahas oleh Saudari Feby Afrianti. Kepada Saudari dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan strategi dalam penerapan whole food plant-based. Nah, pertama kita mulai dari tantangan. Di sini ada 4 tantangan utama yang sering muncul saat menerapkan pola makan. Yang pertama ada keterbatasan pengetahuan. Nah, banyak orang masih belum benar-benar memahami apa itu whole food plant-based. Nah, mereka sering mengira semua pola makan nabati itu sama. Padahal whole food plant-based ini fokus pada makanan utuh dan minim olahan. Kurangnya edukasi membuat masyarakat ragu karena takut kekurangan nutrisi seperti protein atau vitamin B12. Kemudian yang kedua, keterjangkauan dan aksesibilitas bahan pangan utuh. Di beberapa daerah, bahkan makanan sehat seperti sayuran segar, kacang-kacangan, atau biji-bijian utuh tidak mudah dijangkau atau harganya lebih mahal dibandingkan makanan olahan. Ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk beralih ke pola makan nabati ini. Kemudian yang ketiga, yaitu budaya, kebiasaan sosial, dan preferensi rasa. Nah, makanan berbasis hewani seringkali menjadi bagian dari tradisi atau acara sosial seperti perayaan keluarga. Karena itu, mengganti makanan ini dengan bahan nabati bisa terasa asing dan sulit diterima. Dan yang terakhir, industri pangan dan hambatan teknis. Makanan nabati utuh membutuhkan inovasi teknologi dan rantai pasok yang baik. Industri pangan saat ini lebih banyak menyediakan produk olahan cepat saji, sehingga pilihan whole food plant-based ini terbatas. Nah, adapun strateginya yang pertama yaitu edukasi yang terstruktur dan pelatihan profesional kesehatan. Nah, masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas tentang apa itu whole food plant-based, cara mengatur menu harian, serta bagaimana mencukupi kebutuhan gizi. Tenaga kesehatan juga perlu dilatih supaya bisa memberi pandangan yang benar. Kemudian yang kedua ada intervensi lingkungan dan perubahan aksesibilitas. Contohnya menyediakan lebih banyak pilihan makanan nabati di kantin, sekolah, atau rumah sakit. Bisa juga dengan membuat hari bebas daging agar masyarakat perlahan terbiasa dengan menu nabati. Kemudian yang ketiga, adaptasi kultural dan resep lokal. Nah, strategi ini
Strategi ini sangat penting. Kita tidak perlu makan makanan yang berat untuk menerapkan whole food plant-based ini. Kita bisa pakai bahan lokal seperti tempe, tahu, kacang, sayur-sayuran, dan mengolahnya sesuai selera lokal agar tetap enak dan familiar. Kemudian yang terakhir, kebijakan dan dukungan sistem. Nah, pemerintah bisa memberikan subsidi untuk bahan nabati, mengatur label produk whole food blessed ini, dan mendorong riset serta pengembangan produk nabati yang sehat. Dengan dukungan ini, masyarakat akan lebih mudah menerapkan pola makan whole food plant-based ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari rekan-rekan tim saya, dan adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan. Yang pertama itu ada Whole Food Plant-Based Diet atau WFPB. Ini adalah pola makan yang menekankan konsumsi bahan nabati utuh dan minim olahan untuk mendukung kesehatan dan berkelanjutan lingkungan. Terus yang kedua itu ada komponen utama WFPB ini mencakup sayur, buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan polong-polongan dengan prinsip penerapan bertahap dan fleksibel sesuai budaya serta kondisi ekonomi masyarakat. Terus yang ketiga itu ada penerapan WFPB ini terbukti meningkatkan status gizi, menjaga berat badan ideal, serta menurunkan resiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Terus yang keempat itu ada WFPB berada dari vegetarian dan vegan karena lebih fokus pada kebutuhan dan kualitas makanan, bukan sekedar pembatasan konsumsi hewani. Dan yang terakhir adalah tantangan penerapan WFPB mencakup keterbatasan pengetahuan, aksesibilitas bahan dan faktor budaya. Strategis efektif meliputi edukasi, intervensi lingkungan, adaptasi budaya, serta dukungan kebijakan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen pengampu mata kuliah kami dalam mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, yaitu Ibu Irma SKMMKes, yang sudah membimbing kami dalam pembuatan tugas ini, dan teman-teman yang sudah menonton dan menyimak hingga akhir. Dan saya juga mewakili teman-teman memohon maaf atas semua kekurangan dari materi yang kami paparkan, dan kami berharap semoga apa yang kami presentasikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.